mereka nggak bisa ketemu dengan luar gitu. Itu kok bisa bertahan hidup di situ gitu. Dan apakah mereka juga beranak pinak atau pakai mati atau apa di dalamnya ada kota sendiri lagi atau gimana kira-kira? Kalau Selolosan menyebutkan mereka beranak pinak dan populasi mereka cukup banyak juga. Ya, dan dikatakan sampai untuk satu kabilahnya aja itu bisa sekali melahirkan dalam satu masa itu bisa sampai angka ribuan. Ya, dan kita bayangkan dari zaman Nabi Musa, Zulkarnain sekarang udah 3.000 tahun. Jadi seberapa banyak populasi mereka itu luar biasa. Nah, seandainya mereka dibenteng, berarti mereka terhalang dari sanad cahaya matahari. Tapi memang Allah masih berikan. Sempat juga berpikir apakah alien ini termasuk keturunan Ya'juj Ma'juj gitu. Karena mereka sensitif dengan cahaya matahari. Karena memang mereka hidup di alam yang gelap. Artinya tanpa cahaya matahari. Sehingga bentuk tubuh mereka, morfologis mereka tuh berbeda dengan kita. Udah terevolusi gitu ya? Terevolusi sendiri dengan kondisi lingkungan. Karena manusia memang makhluk adaptasi. Adaptifnya, maksudnya adaptif. Nah, kemungkinan ini menjadi mereka sebagai bangsa manusia. Apa sih saudara Ustadz kebiadaban dia yang sampai akhirnya di penjara tuh ngapain tuh? Kebiadaban mereka itu pertama dari sisi kanibalisme ya, melakukan genosida, pembantaian yang itu bisa membahayakan kepada hilangnya kemusnahan umat manusia. Artinya ancaman bagi peradaban manusia, betapapun mereka manusia. Karena budaya mereka ini berbahaya sekali, sehingga harus dibenteng. Nah, pertanyaannya kenapa tidak dimusnahkan saja? Nah, itu dia. Nah, sekali lagi ini dari kehendak Allah, iradatullah, kehendak Allah, bahwa mereka diciptakan Allah untuk menjadi imtihanul iman, untuk ujian bagi umat manusia, ujian bagi umat manusia. Sehingga dengan ujian ini kan Allah bisa melihat mana yang benar-benar beriman, mana yang tidak, yang kufur dan sebagainya. Nah, sehingga dia dimunculkan lagi di akhir zaman untuk menguji iman kita yang ada di akhir zaman ini. Kalau memang dia manusia, berarti kan mereka ini dikubur ribuan tahun, dan mereka nggak bisa ketemu dengan luar gitu. Itu kok bisa bertahan hidup di situ gitu. Dan apakah mereka juga beranak pinak atau pakai mati atau apa di dalamnya ada kota sendiri lagi atau gimana kira-kira? Kalau Selolosan menyebutkan mereka beranak pinak dan populasi mereka cukup banyak juga. Ya, dan dikatakan sampai untuk satu kabilahnya aja itu bisa sekali melahirkan dalam satu masa itu bisa sampai angka ribuan. Ya, dan kita bayangkan dari zaman Nabi Musa, Zulkarnain sekarang udah 3.000 tahun. Jadi seberapa banyak populasi mereka itu luar biasa. Nah, seandainya mereka dibenteng, berarti mereka terhalang dari sanad cahaya matahari. Tapi memang Allah masih berikan mereka kemampuan untuk beradaptasi hidup dengan takdir Allah. Mereka berumur panjang. Berarti mereka memiliki pertumbuhan yang berbeda dengan manusia biasa. Ya, mulai dari postur tubuh, warna kulit, budaya. Nah, satu itu. Cuma bagaimana kaitannya mereka dengan kebiadaban kepada kita bangsa manusia yang bersifat kanibal kan disebutkan. Nah, kalau kanibalnya bisa jadi ya. Saya sempat berpikir tentang apa yang digambarkan oleh Hollywood dalam film-film The Blade, The Blade 1, The Blade 2. Terus itu alien kan. Nah, alien ini kan bertubuh yang berbeda. Sempat juga berpikir apakah alien ini termasuk keturunan Ya'juj Ma'juj gitu. Karena mereka sensitif dengan cahaya matahari. Karena memang mereka hidup di alam yang gelap. Artinya tanpa cahaya matahari, sehingga bentuk tubuh mereka, morfologis mereka tuh berbeda dengan kita. Udah terevolusi gitu ya? Terevolusi sendiri dengan kondisi lingkungan. Karena manusia memang makhluk adaptasi, adaptifnya, maksudnya adaptif. Nah, kemungkinan ini menjadi hasanah untuk kita mencari titik temu seperti apa sebetulnya Ya'juj Ma'juj. Tapi yang penting ini adalah kita yakin bahwa Ya'juj Ma'juj memang ada, dan dia bersifat kanibal, dan salah satu kebiadabannya adalah kepada bangsa Arab. Sehingga hal ini bisa membuktikan bahwa pendapat ini tidak bisa dikatakan benar dan tidak bisa dikatakan salah. Karena masih menjadi ujian yang nanti akan dibuktikan dengan kemunculannya sendiri gitu. Masih jadi diskusi gitu ya? Ya, debatable. Saya tertarik juga tadi uraian antum mengenai anak-anak Nabi Nuh. Kita geser dikit saja. Salah satunya itu bangsa Sem yang turun di daerah Arab gitu kan.
Berarti kan bangsa Yahudi termasuk ya? Yahudi termasuk. Termasuk Yahudi. Karena keturunan dari Nabi Yakub kan? Benar. Dari Nabi Yakub. Arab kan, termasuk bangsa Arab. Palestina termasuk berarti kan? Palestina termasuk bangsa Arab. Nah, enggak sebentar. Kalau Nabi Yakub ini kan dari Nabi Ibrahim. Iya. Ya, Nabi Yakub ini dari Nabi Ibrahim, Nabi Yakub anak Nabi Ishak itu dari Siti Sarah. Itu bukan dari Arab sebetulnya. Itu dari Babylon. Babilonia, Irak. Nah, kalau Nabi Ibrahimnya? Nabi Ibrahimnya dari Irak juga. Dari Al-Ur. Dari Irak kan? Ya, cuma beliau mengembara kan dari Al-Ur kemudian ke Haran, dari Haran kemudian ke Palestina. Beliau tinggal dan wafat di Palestina bersama Siti Sarah, Nabi Ishak, Nabi Yakub dan keluarganya, termasuk Nabi Yusuf. Nah, Yahudi ini kan sebetulnya dari istri yang pertama. Nabi Yakub kan 4 istrinya. Ya. Istri yang pertama bernama Lahikoh atau Ya'la, punya 6 anak laki-laki. Ada Robin, ada Zabulon, ada Yesakir, dan ada Lewi, dan ada Yehuda. Atau anaknya? Nah, dari Lewi ini keturunannya melahirkan Nabi Musa. Nah, dari Yehuda inilah yang kemudian diklaim sebagai bangsa Yahudi. Nah, bangsa Yahudi ini ada banyak klan di dunia. Dan klan yang terbesar itu di Palestina itu ada 2, ada Yahudi Spardim, ada Askenazim. Nah, yang membantai kaum muslimin Gaza di Palestina ini adalah Yahudi Askenazim yang dulu sebetulnya mereka bukan dari situ. Mereka berada di Eropa, di Rusia. Mereka lah bangsa yang kemudian melakukan terlibat dalam revolusi Bolshevik 1916. Berarti kalau diurut mereka dari anaknya Ham. Dari Yafis. Dari Yafis. Dari Yafis sepertinya. Nah, menariknya campaign yang dikeluarkan oleh Yahudi untuk ketika waktu terjadi Holocaust di Eropa, orang Hitler orang Eropa dari Yevit berarti kan? Iya, Yevit. Mereka menganggap Yahudi ini dari Arab, Semit. Sam gitu kan, maka kampanyenya untuk orang Eropa yang membunuhi Yahudi jadi antisemit. Padahal Askenazi sendiri bukan dari bangsa Sem kan gitu. Kalau saya kalau antisemit ngerti nggak sih? Saya baca antisemit ini maksudkan antisemit adalah anti keturunan Sem. Loh, kalau dipikir-pikir Palestina yang sekarang ini lebih Semit dibanding Israel. Kecuali orang Yahudi yang ada di Palestina. Betul. Nah, itu baru Semit gitu kan. Iya. Kalau dibilang antisemit, justru Israel. Benar nggak, Sir? Yang antisemit. Yang antisemit itu Israel. Kalau zaman Holocaust, campaign itu untuk pembeda sebagai playing victim. Walaupun mereka juga Yahudi Eropa, cuma ngakunya antisemit karena oke, gua keturunan Sem, lu keturunan Yevit. Lu bunuhin gua, lu antisemit lu, gitu kan begitu kan dulu mereka sukanya playing victim. Nah, antisemit itu ketika dibawa ke Palestina kayaknya nggak masuk, Sat. Nggak nyambung. Kan gak ada hubungannya Palestina sama Nazi. Berarti kalau ngomongin antisemit, yang lebih antisemit Israel, benar kan? Betul. Apalagi tadi dikaitkan dengan petaka yang akan menimpa bangsa Arab kata Rasulullah kan. Dan itu sudah terjadi hari ini. Maksudnya petaka yang dahsyat. Dia sepanjang peradaban manusia ya. Sejarah dalam arti untuk zaman modern ini kan tidak ada pembantaian dan itu dibiarkan oleh dunia melebihi apa yang dilakukan oleh Yahudi kepada pada umat Islam Palestina. Nah, itu dia. Ini dia. Jadi ibaratnya pemutarbalikan fakta teman-teman semuanya. Jadi justru itu ketika ada diskusi di sosial media sama orang luar malah mereka baru kebuka gitu ya. Jadi selama ini orang nggak tahu antisemit itu apa gitu katanya. Ini menarik terkait dengan Holocaust tadi. Dan saya coba pelajari Al-Quran, itu paham akhirnya saya dengan teori yang terjadi. Di dalam Al-Quran kan ayat yang bercerita tentang kerusakan Yahudi yang Allah akan berikan hukuman pada mereka, itu ada di dalam surat Al-Isra. Surat Al-Isra ayat ke-4 sampai ayat ke-8. Dan di sana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalimatnya itu luar biasa, betul-betul mencerdaskan ya Al-Quran dengan gramatikalnya, dengan susunan verbalnya, kalimatnya. Pertama Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qadaina. Tidak wa qadarna. Wa qadaina ila bani Israil fil kitabi la tufsiduna fil ardi marratain.
wa la ta'aluna 'uluwan kabira. Dan kami telah menetapkan kepada Bani Israel bahwa mereka akan melakukan kerusakan di muka bumi 2 kali. Dan mereka akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang sangat besar. Fa idza jawa'du ulahuma ba'asna alaihim badalana uli ba'sin syadid fajasu hilaradiyat wa kana wa'ada maf'ula. Dan apabila tiba janji hukuman yang pertama, kami utus untuk mereka 3 bangsa yang besar, hamba-hamba kami, bangsa-bangsa yang hamba-hamba kami yang kuat yang akan menghukum mereka. Dan mereka merajalela ke kampung-kampung dan adalah janji kami pasti terjadi. Summa raddana lakumul karah alaihim wa amdadnahum bi amwali wa banin. Summa raddana alaikumul karah. Kemudian kami, kata Allah, akan mengembalikan kesempatan bagi kalian untuk yang kedua kali untuk memasuki Palestina. Dan kami kuatkan kalian dengan harta dan pasukan yang banyak. Benar, Sarah. Wa ja'alnakum aktsara nafira, dan kami jadikan kalian sebagai bangsa yang besar, datang dari mana-mana. Nah, terkait dengan Holocaust tadi. Datang dari mana-mana, benar gitu, Mas. Berarti benar tuh, Askenazi. Begini, jadi masalah Holocaust ya, ini dalam dalam pandangan yang saya dapatkan dari beberapa literatur yang saya kaji, Hitler itu beliau merasakan betul bagaimana bangsa Yahudi yang ada di negaranya, di Jerman ini, menguasai ekonomi. Dan dia menjadi oligarki yang mengendalikan politik di sana. Dan mereka menjadikan pribumi Jerman sendiri sebagai bangsa kelas 2 atau kelas rendah. Sementara bangsa Yahudi yang pendatang ini, emigran ini, mereka menguasai ekonomi. Nah, ada sebuah budaya yang memang itu lama bertahan dan orang-orang Jerman paham betul di masa Hitler itu, yaitu orang-orang Yahudi yang kaya itu mereka biasa membuang makanan itu tidak sampai habis ya, memakan makanan, satu makanan itu, dan itu dibuang tong sampah. Nah, bangsa pribumi Jerman yang tanda petik dalam keadaan kelaparan itu menikmati makanan yang bekas orang Yahudi yang dibuang ke tong sampah tadi. Dan itu sudah menjadi budaya yang orang-orang Jerman sendiri paham gitu. Nah, ketika Perang Dunia Pertama, Hitler kan jadi komandan pasukan perang Nazi Jerman. Nah, dia mengatakan bahwa kita cut dulu, ini perang kita ada gencatan senjata dulu, dan kalian, aku berikan waktu untuk istirahat. Aku tidak bisa memberikan makanan bagi kalian. Jaminan karena negara dalam keadaan perang seperti ini, ekonomi kita susah, kita kesusahan pangan. Tapi aku berikan waktu bagi kalian untuk kalian melakukan penyisiran tempat. Ada makanan, ambil, itu hak kalian. Nah, dia cerita bubar dulu, istirahat dulu. Nah, Hitler didampingi oleh para ajudannya. Dia berjalan. Nah, seperti biasa orang Yahudi melewati Hitler dengan sedannya, lalu dia memepet ke pinggir ke tempat sampah dan melempar bungkusan banyak. Wah, itu kan makanan, rizki buat kita. Ambil. Dimakanlah bersama-sama. Dan apa yang terjadi kemudian ketika dilihat memang betul makanan, dan itu sudah pasti memang gaya orang Yahudi seperti itu. Nah, Hitler merasa tersinggung dia. Kita ini bangsa yang berjuang mati-matian demi negara kita, sementara yang berada di puncak dan menguasai ekonomi adalah mereka, bangsa Yahudi. Mereka bukan pribumi, mereka pendatang, tapi kok mereka yang menikmati hidup di bangsa kita. Sejak saat itu dia bertekad, kalau aku menjadi pemimpin Jerman, akan aku usir mereka dari negaraku. Dan kalaupun mereka bertahan di ini, akan aku kembalikan situasi kita yang memperbudak mereka. Nah, akhirnya dia memimpin. Qadarullah kan, izin Allah, dia memimpin Jerman. Nah, orang-orang Yahudi ini diusir, dan yang ada dibalikan, mereka menjadi hasil yang terendah. Nah, dalam penyekapan Hitler terhadap bangsa Yahudi, dia menyekap beberapa orang Yahudi. Ada yang menyebutkan 5.000, ada yang sampai jutaan kan. Nah, menariknya, taruhlah saja 5.000 orang Yahudi ya. Nah, dia kirim surat ke pemimpin Yahudi di Eropa, Rothschild. Kalau aku menyekap bangsamu sekian ribu orang, aku akan bebaskan mereka dengan tebusan sekian. Aku kasih jangka waktu sampai tanggal ini, waktu ini. Tidak kau tebus, aku habisi mereka. Sekian juta pound sterling misalnya. Nah, ternyata memang Rothschild mengirimkan utusan dari bangsa Yahudi untuk melihat bangsanya ini yang ditawan oleh Hitler. Ketika dilihat, ternyata mereka yang tidak produktif untuk mendirikan negara, karena saat itu Yahudi ingin mendirikan negara di Eropa kan. Nah, yang dibutuhkan adalah pemuda-pemuda untuk berperang, untuk membangun negara, untuk merebut kemerdekaan, untuk melakukan revolusi. Nggak mungkin kalau anak-anak, bapak, kakek-kakek, nenek-nenek, wanita, ibu-ibu. Nah, sementara yang disekap itu kebanyakan itu nenek-nenek, kakek-kakek, ibu-ibu, anak-anak. Pemudanya hanya sedikit, dan itu memang diambil. Nah, intinya
mereka tidak dibebaskan oleh si Rothschild ini sendiri. Tapi kemungkinan saya, feeling saya, mereka menanam kamera di kamp-kamp konsentrasi Yahudi tadi. Ya. Sehingga ketika mereka menolak, Hitler kan membuktikan janjinya bahwa dia akan membantai mereka kalau mereka tidak ditebus. Apa kata utusan Rothschild ini? Silakan, kami tidak butuh mereka. Kalau mau dibantai, bantai saja. Tapi kan sudah disiapkan kamera untuk merekam pembantaian itu. Maka ketika mereka dibantai, itu terekam kamera mereka, dan kamera itu sudah mereka dapatkan, maka diperlihatkan pada dunia bahwa Yahudi ini adalah korban dari kekejaman perang dunia. Playing victimnya di sana, seolah-olah Hitler yang bersalah. Sehingga ada alasan untuk dia menyalahkan dunia, sehingga dunia harus punya hutang kompensasi kepada bangsa Yahudi. Maka mengalirlah setelah perang selesai kan, maka mengalirlah dukungan dan kompensasi dana dari seluruh dunia termasuk Amerika sampai hari ini kepada Yahudi. Dan dia diberikan 3 pilihan untuk mendirikan negara. Kalian memang harus punya negara. Negaranya diberikan opsi antara Argentina, Uganda, dan Palestina. Mereka pilih mana? Ya mereka pilih Palestina karena Palestina jantung dunia. Memang udah diincar dari dulu. Dari dulu memang udah diincar Palestina. Nah, apakah itu juga sudah dibuat drama orang-orang yang menentukan itu mereka? Ya siapa lagi? Karena PBB kan instrumen politik Yahudi juga untuk menciptakan balancing antara kapitalisme dan komunisme, blok barat dan blok timur. Yang mereka bisa mempermainkan isu politik antar kedua belah dengan adanya PBB ini kan. Seolah-olah dia badan resmi, padahal dia ada komando Yahudi juga. Padahal bohirnya Amerika Rothschild juga. Iya. Prancis Rothschild. Revolusi industri Rothschild. Ya, Amerika Rothschild. Inggris juga Rothschild. Rothschild juga. Jadi sama saja itu mereka juga sebetulnya. Nah, kode-kodenya kan sejak saat itu mengalirlah 1920 itu Yahudi Ashkenazim pasca revolusi Bolshevik, mereka Ashkenazim ini mengungsi ke Palestina. Dan itu sudah setelah dikeluarkannya Altul Balfour, resolusi Altul Balfour tentang diizinkannya Yahudi untuk pindah ke Palestina. Maka terjadi eksodus besar-besaran. Sejak itulah terjadi okupasi, perubatan wilayah dari orang Palestina, kemudian dilegalisasi oleh PBB tahun 1947, bahwa Palestina dibagi 2, 54% bagi Yahudi Ashkenazim, dan 46% bagi umat Islam. Padahal dia boleh-bolehnya numpang, tapi baginya lebih kecil. Lebih kecil, umat Islamnya lebih kecil. Balfour itu. Nah, kemudian sejak saat itu pun mereka melakukan okupasi sehingga wilayah mereka makin luas dan umat Islam makin tersingkirkan sampai hari ini. Yang tersisa cuma Gaza saja. Wah. Jadi sebenarnya mereka ini sangat berpolitis ya, ibaratnya memiliki agenda dan trik yang bisa dibilang lumayan istiqomah sebenarnya. Istiqomah dan sistematis. Dan itu tercapai, tidak ada yang bisa menghalanginya. Benar. Soalnya kalau dipikir dalam sejarah bahwa Yahudi itu tidak pernah menerima lebih waktu zaman Islam berkuasa selama 1300 tahunan. Yahudi ini aman. Kan tinggal yang ditinggal di Turki, yang tinggal di Palestina sekalipun aman. Selepas keruntuhan kesultanan baru terjadi Holocaust, benar kan? Betul. Dan kan? Itu Ashkenazim yang melakukan, Yahudi Ashkenazim. Nah, dia juga gitu. Dia juga. Karena Yahudi yang lain mereka welcome. Contohnya sebelum mereka datang, itu dan di Palestina sudah ada bangsa Yahudi, tapi tidak lebih dari 8%. Dan mereka rata-rata Yahudi Sephardim yang mereka mereka bersahabat dengan umat Islam, mereka welcome dengan mereka. Nah, Yahudi Sephardim ini kalau sekarang adalah Yahudi contohnya Naturekarta. Mereka rabi-rabi Yahudi mereka ini sebetulnya anti Zionis juga. Anti kebiadaban yang dilakukan ini. Bahkan mereka senang sekali ketika Hamas menghancurkan Israel hari ini. Dan mereka pun kemudian diintimidasi oleh bangsanya sendiri, bangsa Israel sendiri. Nah, cuma Yahudi ini kalah oleh Ashkenazim yang kemudian menguasai dunia, menjembat masa ekonomi, dan mereka mengendalikan alur pemerintahan politik dunia. Nah itu tadi. Yang aslinya Naturekarta malah diintimidasi sama pendatang ya, pendatang. Ini ngeri ya. Tapi ternyata kita masih punya agenda yang lebih ngeri lagi mengenai Yajud Majud ya. Jadi belum ada apa-apanya bangsa Israel kejam, masih akan ada yang lebih kejam lagi bahkan untuk seluruh umat manusia nih. Yang menjadi pertanyaan begini saat kita kembali ke Yajud Majud. Kan sepertinya orang mencari tahu siapa Zulkarnain untuk kemudian menelisik di mana keberadaan Yajud Majud. Ya memang
seperti kita obrol kita tadi bahwa mungkin ya takutnya orang lebih fokus di mana lokasi dan posisinya, tapi tidak memaknai apa yang mesti kita siapkan ketika ini hadir kan gitu kan. Sebenarnya apa sih yang ditakutkan orang itu? Apakah kejaman seperti apa sih dalam dalilnya gitu saat Ya'juj Ma'juj nih akan ngapain aja sampai orang tuh pada takut nih, kenapa? Iya. Gambaran dari apa yang ditafsirkan oleh para ulama terkait dengan Ya'juj Ma'juj di masa Dzulqarnain itu menunjukkan bahwa mereka ini adalah bangsa yang biadab, mereka bangsa yang kejam, mereka bangsa yang tidak berperi kemanusiaan, seolah-olah mereka ini menjadi ukuran bagi kebiadaban manusia terhadap manusia. Nah, kenapa bangsa seperti ini ada? Sekali lagi itu adalah pilihan mereka untuk menjadi bangsa yang sebiadab itu. Dan Allah berikan istidrat kekuatan bagi mereka untuk mereka sebetulnya mau berubah menjadi lebih baik dan atau menjadi lebih buruk. Nah, ternyata mereka memilih untuk menciptakan keburukan dan kebiadaban. Nah, saking biadabnya mereka sehingga dijadikan sebagai standar dari kejahatan manusia kepada manusia yang lain. Wah, ini setengah Ya'juj Ma'juj, ini 2 kali lipat Ya'juj Ma'juj, misalnya seperti itu. Kalau Israel sekarang? Dengan apa yang terjadi di zaman Dzulqarnain, ini lebih biadab. Bahkan lebih biadab? Ya, bisa jadi 5, 6, atau 10 kali lipat dari Ya'juj Ma'juj di zaman Dzulqarnain. Zaman dulu tidak ada teknologi. Sekarang ada teknologi. Seorang Israel saja itu bisa menghantam satu kota kan? Dengan senjata teknologi yang dia punya. Pengecut ya, remote tapi dia itu kan lebih biadab lagi. Kalau dulu mungkin hanya berapa orang ya, dan itu gerombolan, satu gerombolan kayak kolosal, film-film kolosal melakukan penyerangan. Kalau ini dengan satu pesawat tempur yang dia pegang dengan sekian banyak artileri, ya senjata rudal yang dimiliki itu bisa menghancurkan berapa ratus orang, berkaribu orang oleh satu orang. Ya, artinya ini lebih kejam lagi kan daripada Ya'juj Ma'juj zaman dulu. Nah, dikaitkan dengan hadis Rasulullah tadi. Artinya Ya'juj Ma'juj yang dalam masa Dzulqarnain kan itu sebelum Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan petaka akan menimpa bangsa Arab karena keburukan yang telah mendekat pada mereka. Telah terbuka lubang Ya'juj Ma'juj sebesar ini. Artinya bangsa Arab ini akan mendapatkan kebiadaban dari bangsa Ya'juj Ma'juj. Yang dulu dikatakan segini, 14 abad yang setelah Rasulullah, sekarang ini bangsa Arab yang dimaksudkan mereka telah mengalami kebiadaban yang luar biasa. Sehingga tidak salah juga kalau Syekh Imran Hussein menggambarkan bahwa Ya'juj Ma'juj yang Rasul gambarkan dalam hadis Zainab binti Jahsy ini itu adalah bangsa yang membantai Palestina, Suriah sekarang ini. Dan kalau mengarah itu memang mereka dari keturunan Kaukasus. Nah, Yahudi Ashkenazim ini adalah Yahudi dari Khazar. Khazar ini wilayah Kaukasus. Kaukasus juga. Dan Al-Idrisi itu temboknya Kaukasus. Atau bisa nggak sebagai mungkin tanda kali ya, kekejaman si Israel ini itu seperti segininya Ya'juj Ma'juj. Begitu juga nggak, Seth? Bisa jadi. Di bolong segini nih. Ini udah kayak Ya'juj Ma'juj segini nih, gitu ibaratnya. Bisa juga gitu. Bisa mungkin bisa gitu. Bisa. Wah. Berarti kalau kan digambarkan mereka ini secara jumlah berapa, Seth? Perkiraan. Kalau dalam hadis Rasulullah SAW itu besar sekali. Mereka menyebar, bisa jadi kalau dari segi garis keturunan mereka sudah bisa sepertiga dunia. Tapi populasinya mungkin karena di dalam gitu ya. Di dalam, jadi mereka tidak terasa. Jadi mereka ini ada bangsa-bangsa juga, ada kabilah-kabilah juga. Nah, setiap kabilah itu memiliki ribuan orang ketika mereka berketurunan. Ya, artinya mereka dengan mudah, dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Orang Yahudi sekarang hampir ada di mana-mana juga kan. Nah, adapun Ya'juj Ma'juj yang nanti Nabi Isa turun dan Nabi Isa sendiri tidak bisa, maksudnya kekuatannya tidak bisa, Allah tidak memberikan kekuatan pada Nabi Musa untuk menghadapi Ya'juj Ma'juj. Itu langsung Allah yang menghukum mereka. Adalah Ya'juj Ma'juj yang ketika teknologi sudah tidak ada, dan itu Ya'juj Ma'juj yang memang kanibalis sekali. Mereka bisa menjadi setan yang berada dalam tubuh manusia. Ya, jadi perilaku mereka betul-betul kanibal. Artinya tidak ada yang tersisa ketika negara-negara yang mereka masuki itu ada dalam jarahan mereka.
Maksudnya setiap bangsa yang didapat yang mereka masuk itu tidak ada yang tersisa. Dimakan atau dibunuh? Dibantai. Jadi hampir seluruh dunia ini akan habis. Tidak. Tapi artinya mereka yang tersisa nanti di zaman Nabi Isa yang diturunkan itu adalah mereka yang betul-betul mewarisi karakter Yajuj Majuj yang zaman dulu, karena kembali tanpa teknologi. Oh, berarti dunia ini udah tanpa teknologi lagi. Sudah tanpa teknologi. Yang menghadapi langsung Nabi Isa. Nabi Isa berhadapan dengan mereka, namun tidak memiliki kekuatan tidak Allah berikan perintah untuk menghabisi mereka, tapi untuk menyelamatkan diri. Saat itu Allah perintahkan Nabi Isa untuk membawa umat Islam termasuk Imam Mahdi masuk ke wilayah Tur Sinai. Allah lindungi mereka dengan itu wilayah Mesir, Sinai, wilayah Sinai. Sinai ke arah Palestina memang. Tapi udah Mesir Asia ya, melewati Tusan Suez ke arah Palestina, memang ke arah bumi Syam. Nah, di sanalah semuanya bersembunyi sampai waktu subuh. Nah, di malam itu Yajuj Majuj mereka menghabisi bangsa yang sudah mereka masuki dan tidak ada manusia yang tersisa. Nah, di antara mereka berkata, hari ini telah kita habiskan siapapun manusia yang kita dapati. Berarti yang tersisa adalah penduduk langit. Nah, di antara mereka Rasulullah ceritakan melemparkan tombak-tombak ke langit. Maka tombak-tombak itu kembali dengan berlumuran darah di malam itu. Seolah-olah langit udah berdarah. Berdarah, betul. Dengan perbuatan Yajuj Majuj ini. Artinya kekuatan mereka, bayangkan Nabi saja tidak bisa menandingi kekuatan mereka dengan mukjizat yang Allah berikan pada Nabi Isa. Termasuk pasukan yang bersama Nabi Isa kan pasukan terbaik tuh yang akan menjadikan Islam, dan pasukan yang akan memerangi Dajjal. Dajjal dibunuh Nabi Isa, dan pasukan Imam Mahdi ini akan menjadi pembunuh pasukan Dajjal yang 70.000 Yahudi Isfahan itu. Nah, ini pun bukan tandingan Yajuj Majuj, karena Yajuj Majuj ini luar biasa kebiadabannya. Berarti tidak dapat digambarkan seperti apa bangsa Yajuj Majuj saat itu. Sehingga Nabi Isa dan pasukannya pun umat Islam tidak bisa menandingi, tidak bisa mengimbangi mereka. Imam Mahdi ngelawan Yajuj Majuj juga nggak? Ikut menjadi tidak ada yang melawan Yajuj Majuj, termasuk Nabi Isa tidak melawan. Oh, tidak. Nggak melawan? Tidak. Mereka masuk menyelamatkan diri. Berarti sekelas Nabi Isa dan Imam Mahdi aja nggak sanggup melawan? Tidak bisa. Aduh, apalagi kita ini.